Semua kita pasti pernah menghadapi ujian-ujian, pencobaan-pencobaan dalam kehidupan kita. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa respon kita pun berbeda-beda atas ujian-ujian yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sadrah, Mesah, dan Abednego memiliki caranya sendiri menghadapi ujian. Demikian juga dengan Abraham yang diuji oleh Tuhan, tetap belum diberikan keturunan, memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi ujian. Demikian juga halnya dengan kita semuanya. Kita memiliki cara yang berbeda-beda dalam menghadapi ujian. Tapi sebetulnya apa yang Alkitab inginkan? Apa nasihat Alkitab ketika kita menghadapi ujian? Di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua mulai sampai dengan ayat yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pertama, ketika ujian datang, Alkitab mengatakan, terima itu sebagai sebuah kebahagiaan. Loh, bukankah ujian tidak enak? Ya, tetapi pasti Tuhan punya maksud. Mengapa Dia berkata, setiap kali kamu diuji, harus perhatikan baik-baik. Bukan rasa kecewa, bukan rasa mangkel, rasa dongkol, bukan pula rasa takut yang perlu kamu miliki. Tetapi yang perlu kamu miliki adalah rasa bahagia. Mengapa demikian? Tentu saja karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk ketika kita diuji, dicobai, Dia ikut bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan. Dan Dia juga menjamin bahwa pencobaan itu, ujian itu tidak melebihi batas kekuatan kita. Serta Dia juga menjanjikan setiap ujian ada jalan keluarnya. Kenapa tidak bahagia kalau kita tahu hal yang demikian? Sikap yang kedua yang dikatakan adalah ayat yang kedua. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, yang kedua adalah kita harus melihatnya sebagai ujian untuk mengukur iman kita. Tahukah saudara, orang yang tidak pernah mengevaluasi dirinya, kemungkinan besar dia tidak menyadari bahwa dia sudah melenceng jauh. Sampai suatu titik nanti dia menyadari bahwa ternyata dia sudah mengambil langkah yang salah. Sebetulnya sebuah perusahaan tidaklah serta-merta bangkrut. Tetapi kebangkrutan itu suatu hari ditemukan karena sekian tahun sebelumnya tidak dilakukan evaluasi dengan baik, sehingga tidak ditemukan potensi untuk bangkrut. Kita tidak bisa mengetahui iman kita apa masih kuat atau tidak kalau kita tidak diuji. Sehingga suatu ketika datang sebuah gelombang besar dan kita tidak lagi memiliki iman yang kuat, maka di sanalah kekalahan akan menghampiri. Tetapi orang yang terus menguji imannya, orang yang terus mengevaluasi keyakinannya, maka dia yang paling awal mendeteksi tingkat keteguhan imannya. Ingat baik-baik, pencobaan itu yang pertama, terima dengan bahagia. Yang kedua, anggap sebagai ujian atas iman untuk kita dipersiapkan selalu mengalami iman yang kokoh. Yang ketiga dikatakan bahwa itu adalah cara kita untuk mendapatkan ketekunan. Ujian iman kita melatih kita untuk senantiasa bertekun. Sama seperti yang dialami oleh Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Begitu juga dengan Abraham. Mereka semuanya tetap bertekun ketika iman mereka diuji. Dan saudara tahu, ketekunan itu kalau sudah memperoleh buahnya, maka ia akan memberikan kita segala sesuatu
Di ayat yang keempat dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, segala sesuatu sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat baik-baik, ujian, pencobaan, terima dengan sukacita. Ujian dan pencobaan adalah alat untuk mengukur iman kita. Ujian dan pencobaan adalah cara Tuhan melatih kita untuk bertekun, sehingga Dia membuat kita sempurna, utuh, dan tidak kekurangan segala sesuatu. Dengan demikian, kita mestinya tahu bahwa ujian bukan untuk kita keluhkan, bukan pula untuk kita hindari, bukan pula untuk kita sungut-sunguti. Tapi mari kita sambut setiap ujian yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena di sana ada maksud-maksud yang sangat dahsyat yang Tuhan sudah persiapkan. Tuhan Yesus memberkati saudara.